Salam saudara yang saya kasih, kita bertemu dalam renungan pagi. Pagi ini saya akan berbicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini. Tidak ada negara-negara yang menjamin sepenuhnya untuk aman dalam kehidupan kita. Tempat yang paling aman hanyalah di dalam Tuhan. Kita mendengar bahwa kabar berita Indonesia akan tenggelam, ada banyak saudara, bahkan saya dengar berita Indonesia akan tenggelam karena berbenturan dengan benua Australia. Ada juga saya dengar berita yaitu Pulau Jawa akan tenggelam. Dan saya dengar juga ada berapa di Indonesia khususnya 12 pulau atau kota akan kena tsunami besar. Saudara, kalau kita mendengar seperti itu, rasa kita juga nggak cukup di situ. Kita dengar juga ada peperangan Palestina dengan Israel, bahkan nggak cukup di situ, negara-negara lain juga akan ikut andil di dalamnya, gitu ya, dalam peperangan. Nggak cukup di situ, virus COVID belum selesai dari India, sekarang di Malaysia lebih parah. Saudara, kita nggak tahu ke depan apa lagi bencana-bencana atau masalah-masalah yang cukup besar yang akan datang. Sebab itu hari ini saya berbicara kepada saudara yang saya kasihi. Kita bisa aman hanya di dalam Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan supaya kita aman. Amin. Seperti Yesaya 40 ayat 31 yang berbicara tentang Raja Wali. Raja Wali ketika menghadapi badai atau masalah dalam kehidupannya, luar biasa sikap seorang Raja Wali. Dia terbang naik. Dia tahu tempat yang paling aman adalah di mana? Di atas. Dan rumahnya ada di bukit paling atas. Tidak ada bisa musuh untuk menjangkau dia. Tidak ada lawan-lawannya atau badai menghampiri dia. Bagi dia adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling tinggi yang tidak bisa musuhnya menjangkau dia. Hari ini ada tempat yang paling aman bagi setiap kita, yang tidak ada bisa musuh, masalah dalam kehidupan kita, bencana apapun yang tidak sesungguhnya nggak bisa menyentuh kita. Kita bisa terluput, kita bisa aman ketika kita naik. Di mana itu? Naik di tempat gunung Tuhan. Sebab di gunung Tuhan ada Tuhan. Ketika kita naik di gunung Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan luputkan, maka Tuhan akan lindungi. Tidak ada satupun yang bisa berani menyampai di sana. Musuh tidak akan berani menyentuh kita ketika kita ada di gunung Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat 5. Satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia sembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Saudara boleh baca di ayat yang pertama sampai ayat 14. Tapi hari ini saya cuma 2 ayat saja di dalam Mazmur 27 ayat 4 sama ayat 5. Daud berkata, bukan Daud gak punya masalah, Daud punya masalah. Musuh-musuhnya mengejar, bahkan ada banyak rencana untuk membunuh Daud. Satu hal, Daud mengambil langkah yang luar biasa.
Dan dia berkata, hanya di dalam rumah Tuhan, dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya itu tempat yang paling aman. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menghadang, bahkan menyembunyikan dia dari antara musuhnya. Luar biasa. Hari ini, saya tak tahu masalahmu. Musuh sebesar apapun untuk merencanakan suatu kejahatan atau menyerang engkau hari ini. Saudara, sekali lagi, engkau bisa terluput dan engkau bisa aman. Bahkan engkau saat ini mengalami keadaan sakit di ujung isinya antara maut. Engkau bisa selamat ketika kau naik. Di mana itu? Di gunung Tuhan. Ini berbicara adalah bukan kau mencari di mana gunung Tuhan, cari bukit-bukit, tidak. Tapi cari di dalam doamu. Sampai kau bertemu Tuhan, karena Tuhan ada di dalam doa. Ketika kau datang berdoa, kau akan bertemu Tuhan, karena Tuhan ada di situ. Katakan amin. Engkau bisa aman, kita semua akan aman. Tuhan akan meluputkan dari segala sesuatu. Firman ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita bisa aman di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita aman? Bagaimana kita ada dalam Tuhan? Kita harus datang di gunung Tuhan. Maka engkau akan bertemu Tuhan. Maka ketika ketemu Tuhan, maka Tuhan akan luputkan dan menolongmu dan memberkatimu. Bila firman ini menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.